Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imandi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini. Sub pokok bahasan A, makna bela negara. Sub pokok bahasan B, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Sub pokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sub pokok bahasan D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat pembelajar, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan C, dan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas sub pokok bahasan D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas, upaya mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Eksis atau tidaknya negara ini tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan ayat 2-nya menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pertahanan negara itu adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 ini diselenggarakan. Yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan setiap warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengacu kepada kompetensi kewarganegaraan. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yang kedua keterampilan kewarganegaraan atau civic skills, dan watak-watak kewarganegaraan atau civic disposition. Kemudian yang kedua, pelatihan kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran ini merupakan usaha untuk membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Misalnya pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Apakah itu menjadi resimen mahasiswa atau menwa, atau melalui pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Kemudian yang kedua, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Jadi kita mengabdi sebagai anggota prajurit TNI dan Polri bagi yang ingin menjadi TNI dan Polri. Kemudian yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesi kita masing-masing. Nah, berikut ini kita akan berikan beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam bidang ideologi. Ideologi kita itu adalah Pancasila. Nah, sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud partisipasi warga negara dalam bela negara di bidang ideologi, misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita, saling menghormati, saling mencintai antar sesama manusia, dan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menempatkan persatuan dan kesatuan, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian kita selalu mengutamakan musyawarah setiap penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang
mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian di bidang politik dan hukum, mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan ketika ada pemilihan umum atau ketika ada pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pemilihan eh, pemimpin organisasi yang lainnya. Jadi kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan atau tertulis pun harus dilakukan dengan cara yang sopan. Kita harus tetap bersikap kritis terhadap segala permasalahan, tetapi tidak boleh melanggar etika, melanggar kesopanan. Atau upaya lainnya dengan memberikan saran atau usul kepada pihak yang berwenang atau tidak melakukan perbuatan curang, atau yang ketika ada pemilu tidak boleh ada politik uang atau money politik ketika ingin mencapai tujuan. Selain itu juga turut melakukan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kita lakukan, kita taati. Ini juga termasuk upaya partisipasi masyarakat di bidang politik dan hukum. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Bagaimana caranya? Yang pertama, bekerja mencari nafkah. Kemudian ketika melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa negara. Kemudian bagian D, sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku, keberagaman budaya, agama, ras, dan golongan. Nah, oleh karena demikian, maka kita dituntut mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, maupun antar golongan. Nah, kemudian yang kelima, partisipasi dalam bidang pertahanan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ini diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, seperti melaksanakan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di daerah kita masing-masing. Yang kedua, pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran atau mengikuti upacara bendera serta kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler pramuka, PKS, PMR, karya ilmiah remaja, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjadi keanggotaan rakyat terlatih atau ratih sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kegiatan rakyat terlatih atau ratih ini meliputi Hansip atau pertahanan sipil, Wanra atau perlawanan rakyat, kemudian ada Kamra, keamanan rakyat, atau di mahasiswa ada Resimen mahasiswa atau Menwa. Kemudian yang kelima, kegiatan perlindungan masyarakat sebagai organisasi masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam. Dan yang terakhir, pengabdian sebagai TNI dan Polri. Jadi, sahabat pembelajar yang
bercita-cita ingin menjadi TNI atau Polri, ini juga salah satu bentuk pengabdian kita di bidang pertahanan dan keamanan.